Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Syekh Abu Hanifah yang saya hormati, semoga Bapak Syekh selalu dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disehatan badannya, dipanjangkan umurnya, amin Allahumma amin. Yang saya tanyakan tadi dari awal pembahasan tentang sholat, kebetulan sebentar lagi juga bulan Ramadan, yang saya tanyakan apakah kita penjelasannya apa sholat kafarat, sholat sunat kafarat, apakah itu uang pengganti sholat yang kita tinggalkan apa? Sholat sunat kafarat di Jumat terakhir bulan Ramadan. Mohon penjelasannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang apakah sholat sunnah kafaroh itu ada atau tidak. Kalau dijawab dari hikmah sholat, iya, sholat peleburan dosa. Yang sholat, keutamanya sholat itu Pak, diantaranya yaitu dosa-dosa dihapus oleh Allah. Masuk surga itu kan dosanya dihapus Pak. Nah itu, kalau secara balasan hikmah orang ibadah sholat ya Pak, akan diampuni dosanya dan akan masuk surga. Bahkan wudhu Pak, wudhu yang kita lakukan sebelum sholat itu kan wudhu, itu kan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Pak, tolong kalau batal wudhu, ambil wudhu lagi. Kenapa? Biar rontok terus dosa ini Pak. Hari ini mungkin kita kepleset, mata kita jelalatan, coba basuh dengan air wudhu, luntur, ya kan? Tapi jangan dijadikan hujah Pak. Ayo maksiat nanti ngambil wudhu luntur. Wah ini nggak bener, ini kurang ajar itu sama Allah kalau kayak gitu, ya kan? Jadi Allah itu, masya Allah Pak, Allah itu Pak bener-bener menjual murah pengampunannya. Makanya kalau ada orang masuk neraka, kebangetan itu manusia itu. Kok pengampunan Allah dijual murah, ngambil wudhu aja dosa diampuni kok. Kebangetan bener ini, jelek prasangkanya, keterlaluan kepada Allah. Putus asanya bener-bener ini Pak. Kan gitu. Sampai dikatakan Bapak inna li rabbikum nafahat. Hei, Allah itu ngasih kepadamu pemberian-pemberian yang istimewa, pengampunan setiap waktu. Di masjid itikaf kayak gini Bapak Ibu dikasih oleh Allah pengampunan. Dengar pengajian pengampunan. Jadi pengampunan terus Pak. Tapi kok ada orang masuk neraka, waduh ini nggak tahu ini Pak. Model apa maksiat itu Pak? Pengampunan Allah setiap hari. Bahkan asal tahu Bapak Ibu, malaikat pencatat kejelekan, jika kejelekan itu dilakukan di malam hari, maka malaikat tidak akan mencatat kecuali setelah terbitnya matahari. Kenapa? Barangkali sebelum terbitnya matahari sudah tobat, dikasih jeda dulu Pak. Kemudian sama, orang melakukan kemaksiatan di pagi hari nggak boleh dicatat kecuali setelah tenggelamnya matahari. Jadi begitu Allah menunda-nunda proses pencatatan kesalahan. Tapi kalau pencatatan kebaikan Pak, niat saja udah dikasih. Niat, contoh, ya Allah, saya kalau dapat arisan saya nyumbang ke Al-Furqon. Niat kok udah dapat pahala. Tapi ya keterlaluan, PHP terus Pak, niat baik. Ya kan gitu, nggak pernah ada realisasinya. Wah PHP terus ini. Karena ngamalin apa? Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya ahli iman itu lebih bagus daripada amalnya. Harusnya Bapak Ibu, jika niat saja lebih bagus, apalagi kalau niat plus dibuktikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah benar Jumat akhir di bulan Ramadan itu adalah sholat sunnah kafaroh? Jawabannya, setelah ditengok dari 4 madhab, ya nggak ada Pak. Nggak ada. Jumat itu sholat ada melaksanakan sholat kafaroh itu nggak ada. Katanya sholat kafaroh itu Bapak penembusan dosa. Ada juga Bapak sholat kodok, takut ada sholat yang ditinggal. Nggak gini Pak. Ilmu syariat mengajarkan. Kapan kamu harus mengodok sholat? Kapan kamu harus mengganti sholat? Kapan? Kalau meninggalkan sholat. Loh, kalau nggak meninggalkan sholat ngapain Pak? Ya kan gitu. Tapi Pak Ustadz, barangkali saya ninggalin sholat.
Kalau barangkali kan belum yakin, harus yakin. Saya dulu SMP, saya memang nggak pernah sholat, saya ninggalin. Berarti yakin, kodok, nggak usah nunggu Jumat Ramadan. Ngapain sekarang kodok? Mati besok aja belum tahu, kok nunggu Ramadan? Jauh pisan. Jadi jelas Pak, ibadah itu wadah, ibadah itu jelas. Nggak boleh remang-remang. Kayaknya saya itu ninggalkan sholat. Ya memang saya dulu nakal. Jadi sudah pasti saya SD selama 6 tahun itu saya meninggalkan sholat. Ya sudah kodok. Kapan kodoknya? Jangan nunggu Jumat terakhir Ramadan. Sekarang kodok. Karena sudah terbukti memang meninggalkan sholat. Makanya secara ilmu fikih sholat kafaroh, ya kan, di Jumat akhir Ramadan atau Rabu Jumat terakhir bulan Safar. Ya, itu nggak ada, ya kan, nggak ada secara ilmu fikih, nggak ada Bapak Ibu. Tetapi kalau sholat sunnah hajat, yaitu diajarkan apa? Ya kalau sholat sunnah hajat Pak, ngapain nunggu Ramadan terakhir? Setiap malam boleh. Saya sholat hajat, Allahu Akbar. Kenapa kamu sholat hajat apa? Hajatku, dosaku banyak, biar diampuni oleh Allah. Boleh. Jadi maksudnya sholat sunnah hajat atau sholat sunnah mutlak. Asal jangan dilakukan di 5 waktu. 1. Ba'da asar. 2. Ba'da subuh. 3. Di saat matahari di tengah-tengah kita, panas-panasnya, iya kan? Kemudian yang keempat, di saat matahari terbit, iya kan? Yang kelima, di saat matahari mau tenggelam, iya kan? Mau tenggelam itu nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena tenggelamnya matahari itu tempat tanduknya setan muncul. Maka tidak dianjurkan kita melaksanakan sholat sunnah di situ. Tapi ingat, sunat apa? Sunnah hajat dan sunnah mutlak. Sunnah hajat sebabnya akan datang. Kalau sunnah mutlak nggak punya sebab. Tetapi sekarang masuk ke masjid setelah sholat asar, dianjurkan tidak kita melaksanakan. Tetap dianjurkan. Kenapa? Karena tahiyatul masjid sebabnya berbarengan. Anda masuk ke masjid, Anda dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka dilaksanakan ba'da subuh, ba'da asar, nggak apa-apa. Tapi kadang orang yang ngajinya sambil ngantuk-ngantuk dipukul rata, Bapak Ibu. Dan ingat, 5 waktu ini tidak berlaku jika di Mekah dan Madinah. 5 waktu ini nggak berlaku, Ibu. Kalau di Mekah banyakin sholat, tapi Bapak Ibu harus sabar. Saya pernah sholat sunnah Bapak Ibu, iya kan? Padahal tahiyatul masjid setelah sholat asar dimarahin sama orang Arab. Haram masuk neraka. Ana bilang bodoh ini gimana, takut ngamuk kan gitu, nggak pernah ngaji. Ya akhirnya saya sabar Bapak Ibu, sabar. Thank you, sukron gitu aja sudah. Pindah lagi dimarahin lagi Bapak Ibu. Dikira salah, padahal pemahaman dia yang salah. Jadi haramnya sholat sunnah tadi itu, sunnah cuma 2 sholat sunnah saja, itu haramnya kapan? Di luar Mekah. Kalau di dalam Mekah enggak, karena keutamaannya Masjidil Haram. Maka kalau seperti itu boleh Pak. Makanya sekarang Jumat sholat kafaroh, minta diampuni dosa tadi dilaksanakan kapan? Kalau dilaksanakan pada Jumat boleh sah. Dilaksanakan di malam hari nggak apa-apa, tapi jatuhnya sholat hajat, bukan sholat kafaroh, ya kan? Sholat kafaroh nggak pernah ada dalam ilmu fikih, ya kan? Ingat, sunnah muakkad, sunnah rawatib jelas nggak ada itu, ya kan? Nggak ada. Sunnah yang dikokohkan itu duha, ya kan? Idul Adha, Idul Fitri, nggak ada sholat sunnah kafaroh, itu nggak ada Pak. Tetapi ini bisa masuk kepada sholat sunnah hajat. Kenapa kamu sholat sunnah hajat? Apa hajatmu? Biar arisan datang, ya nggak apa-apa, ya kan gitu. Biar rumahku jadi, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dikerjakan ba'da subuh, ba'da asar, atau pas matahari di tengah-tengah kita, pas panas-panasnya, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.